Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Saya senang sekali bersama-sama dan bertemu dengan saudara-saudara hari ini. Hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Inilah larangan Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan boleh saya katakan hari ini kepada kita juga. Supaya orang Israel atau kita hari ini juga harus memelihara dan harus juga menjaga kekudusan. Saya lebih tertarik di bagian baiknya, yaitu janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Mungkin kita berkata, apa sih telaah itu? Apakah ramalan itu? Di dunia akhir-akhir ini banyak kita melihat orang-orang yang hidup dalam telaah, baik melalui kartu, bahkan melalui yang lainnya. Bahkan ramalan juga bisa melalui, yaitu telapak tangan. Bahkan ada orang yang berkata, nanti masa depanmu begini dan begitu. Makanya saudara dikasihi Tuhan, Allah memerintahkan bangsa Israel pada waktu itu supaya mereka jangan melibatkan diri kepada telaah, supaya mereka jangan melibatkan diri kepada ramalan. Dan hari ini juga Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan sampai melibatkan diri kepada telaah. Kenapa? Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan, karena itu adalah hal tidak menyenangkan hati Tuhan, karena hal itu adalah akan memisahkan hubungan kita dengan Tuhan kalau kita terlibat di dalamnya. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, makanya saya berikan judul perenungan saya ini, korban telaah dan ramalan. Banyak orang yang menjadi korban telaah dan ramalan. Kenapa saya katakan itu? Nanti dia berkata masa depanmu begini, nanti umurmu 15 tahun kamu pasti akan kaya. Nanti tahun ini tahun depan kamu pasti akan membangun rumah. Tahun depan gajimu pasti akan naik. Tahun depan nanti anakmu akan mendapatkan ini. Tetapi apa yang terjadi saudara dikasihi Tuhan, tidak pernah terjadi apa yang diramalkan itu. Kenapa? Karena yang merencanakan masa depan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri, saudara dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa seseorang menjadi korban telaah dan ramalan? Mengapa? Berarti karena dia hanya memikirkan yang instan. Makanya banyak orang Kristen, banyak orang yang aktif ibadah, banyak orang yang aktif doa puasa, banyak orang yang aktif membaca Alkitab, saudara dikasihi Tuhan, masih terlibat dengan telaah dan ramalan. Kenapa? Hanya mau yang instan. Instan yang di sini adalah yang seketika. Kalau perlu tidak boleh bekerja, kalau perlu tidak boleh keluar keringat, itu maksudnya saudara dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan kita sebagai hamba Tuhan hari ini, jangan mau yang instan. Saya mau katakan yang instan tidak pernah akan abadi, yang instan tidak akan pernah kekal, yang instan tidak pernah akan kita nikmati di dalamnya. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Amin. Hari ini, biarlah firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita. Sayang, waktu kecil, saudara dikasihi oleh Tuhan, di tangan kiri saya ini pernah diramal. Dan ini saudara dikasihi Tuhan nanti digores di sini dengan apa? Yaitu duri daun pandan. Nanti baru diteteskan namanya darah ayam, yaitu matanya hitam, paruhnya hitam, lidahnya hitam, bahkan kukunya hitam, serba hitam, saudara dikasihi Tuhan. Tujuannya pada waktu itu supaya saya memiliki masa depan. Nanti dibilang kamu akan memiliki masa depan. Dan diramal lagi dengan pakai Alkitab segala macam, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kenapa pada waktu itu kita mau yang instan?
Kenapa Paulus begitu? Maunya kalau perlu tidak boleh berusaha, saudara dikasih Tuhan. Makanya jangan pernah terlibat hari ini. Jangan pernah melakukan hal itu, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita. Mengapa seseorang menjadi korban telaan dan ramalan? Karena tidak pernah mengerti tentang kebenaran yang sejati. Supaya kita jangan menjadi korban telaan, saudara dikasih Tuhan, harus kita mengerti kebenaran yang sejati. Kalau kita mengerti kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang sejati hanya Allah dari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran untuk mencari kekayaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang sejati untuk mendapatkan jodoh hanya ada di dalam Yesus. Kebenaran yang sejati untuk mendapatkan jabatan hanya ada di dalam Yesus. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Karena setan tidak pernah minta gratis, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Amin. Makanya carilah kebenaran itu. Di dalam Tuhan kebenaran itu akan abadi. Kenapa Raja Daud bisa diabadi, saudaraku, dia menjadi raja? Kenapa? Karena dia cari kebenaran di dalamnya. Dia berjalan dalam kebenaran. Walaupun Saul merongrong dia sebagai raja, tapi Saul tetap merongrong dia. Tetapi Raja Daud tetap setia. Walaupun anak-anaknya ingin menggulingkan dia, tetapi Raja Daud tetap hidup dalam kebenaran. Saya percaya hari ini, kalau saudara mengerjakan ini, saudara akan tetap menikmati hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang ketiga yang bisa sampaikan kepada kita, mengapa seseorang menjadi korban telaan dan ramalan? Yang ketiga adalah karena kurang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, jangan percaya kepada janji manusia. Jangan percaya kepada telaan dan ramalan. Jangan percaya kepada kuasa kegelapan. Jangan percaya kepada roh-roh orang mati. Jangan percaya kepada kuburan-kuburan yang keramat. Jangan pernah percaya kepada pohon-pohon yang keramat. Jangan pernah percaya kepada batu-batu yang keramat. Saya mau katakan tidak pernah ada berkat di situ. Berkat itu berasal dari Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Makanya saya mau katakan, karena kita cuma percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya berarti segala sesuatu dia tahu bahwa Tuhan yang memiliki segala isi dunia ini. Tuhan yang memiliki apa kekayaan segala isi dunia ini. Tuhan yang memiliki seluruh jabatan apapun dia berikan kepada kita. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya janji Tuhan, Tuhan pasti dia akan memberikan kekurangan kepadamu. Percaya kepada Tuhan, dia akan memberikan masa depan kepadamu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawa kita semakin hari mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Kalau tidak keberatan hari ini, saya akan berdoa kepada saudara-saudara saat ini. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kalau ada anak-anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran, tetapi masih mereka percaya dengan telaah dan ramalan, Tuhan lepaskan mereka pada saat ini. Biarlah kuasa darah-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Kami percaya kalau Engkau melepaskan mereka, sehingga kutuk tidak akan pernah berlaku dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Biarlah mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah mereka berpegang teguh sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mereka juga tidak hanya mencari yang instan, karena di dalam Yesus tidak ada yang instan. Tapi kami percaya di dalam Yesus ada kepastian. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pribadi hari ini, berkati rumah tangga hari ini, berkati masa depan anak-anak mereka hari ini, bahkan berkati apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Sukses saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.